Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nirman Ismet Jafar dari SDN 22 Dongingi, Kota Gorontalo. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang ingin saya tampilkan, yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa konsep tujuan pembelajaran tersebut? Nah, untuk memulainya kita awali dulu dengan berdoa yang insya Allah saya serahkan kepada Ibu Samsia yang bisa memimpin doa pada sore hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Samsia dipersilakan. Terima kasih Pak Nirman untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin doa pada sore hari ini. Untuk membuka materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Silakan Pak Nirman. Baik, terima kasih Ibu Samsia yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini memimpin doa. Terima kasih banyak saya ucapkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi ya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai konsep tujuan pembelajaran yang masih termasuk dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa konsep tujuan pembelajaran? Mari kita sama-sama simak materi pada hari ini. Nah, konsep tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran atau yang disingkat menjadi TP itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, kemudian ada keterampilan dan sikap yang dimana diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyarat menuju CP atau yang disebut dengan capaian pembelajaran. Nah, yang berikut rumusan tujuan pembelajaran. Di sini dalam rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif, di mana tidak mencakup dalam arti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan juga dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga dalam rumusan tujuan pembelajaran ini harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakupan hidup, artinya seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta ada kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 aspek. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, yang selanjutnya untuk konsep tujuan pembelajaran ini secara operasional komponen, ya, secara operasional komponen tujuan pembelajaran
itu dapat memuat 3 aspek. Ya, membuat 3 aspek. Nah, aspek apa saja itu? Yang pertama ada aspek kompetensi, yang kedua ada aspek konten, ya, dan yang ketiga ada aspek variasi. Nah, seperti apa itu aspek kompetensi, aspek konten, dan aspek variasi? Nah, sini saya akan jelaskan. Yang pertama mengenai aspek kompetensi. Nah, untuk aspek kompetensi di mana adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, artinya dalam bentuk abstrak dan konkret yang menunjukkan bahwa siswa itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam aspek kompetensi ini dia dapat digunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan juga mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contohnya, misalnya dalam aspek kompetensi ini peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, itu untuk aspek yang pertama itu aspek kompetensi. Dan yang kedua, aspek konten. Nah, seperti apa aspek konten itu? Nah, aspek konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Nah, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Nah, contohnya maka peserta didik dapat mempelajari unit tersebut seperti contoh ini yang dibawa misalnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya, jadi itu untuk aspek konten, di mana ilmu pengetahuan atau konsep utama yang harus diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Yang berikut aspek yang ketiga. Nah, aspek yang ketiga yaitu tentang aspek variasi. Nah, yang bagaimana itu aspek variasi? Aspek variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Jadi aspek variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk variasi mungkin ini memiliki suatu keterampilan berpikir dari siswa untuk mencapai suatu pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir kreatif dan kritis dan juga tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan juga lain sebagainya. Jadi dalam konsep variasi ini, penggunaan keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa itu dia harus dalam bentuk berpikir kreatif, kritis, dan juga tingkat tinggi seperti siswa tersebut dapat mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan juga menciptakan suatu hal. Nah, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Maka untuk memperoleh keterampilan berpikir yang dikuasai oleh siswa itu, maka kita dapat menggunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama dalam HOTS. Ya. Nah, contohnya seperti misalnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi, atau juga menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, maka peserta perlu mengetahui dan juga memahami serta mengaplikasikan materi tersebut. Nah, itu untuk aspek variasi di mana yang memerlukan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi.
Nah, yang berikut di sini saya akan menjelaskan di mana untuk contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah jelaskan tadi di atas, yaitu tentang kompetensi, konten, dan juga variasi. Nah, contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah jelaskan, yang pertama yaitu di mana menjelaskan hukum Newton. Ya, artinya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena yang dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, jadi peserta didik dapat menggunakan kata-kata sendirinya dan menceritakan fenomena dalam keseharian. Yang berikut merancang solusi. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Artinya di mana peserta didik dapat merancang solusi di mana mereka dapat berpikir seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi di awal, mereka dapat berpikir, mempunyai kreativitas untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, yang terakhir sebagai menjadi catatan di mana dalam konsep tujuan pembelajaran tersebut tadi saya sudah jelaskan ada 3 aspek kan, ada kompetensi, ada konten, dan variasi. Nah, yang menjadi catatan bahwa yang pertama dalam kompetensi itu di mana digunakan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Artinya dalam kompetensi ini dia menunjukkan keterampilannya dalam berpikir. Ya. Kemudian yang kedua konten. Konten itu seperti materi yang dipelajari. Jadi dalam aspek konten itu dia harus ada materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga variasi. Nah, variasi di sini di mana dia penggunaan untuk keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, mungkin sampai di situ dulu pemaparan saya mengenai konsep tujuan pembelajaran. Ya, untuk itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, ya, karena di sini hanya saya sendiri Bapak. Ya, saya kembalikan sama ibu-ibu, teman-teman peserta diklat pada sore hari ini yang ingin bertanya dipersilakan. Yang ingin bertanya langsung hand raise saja. Ya, Ibu Samsia dipersilakan untuk bertanya karena tadi saya lihat sudah memberikan hand raise-nya. Silakan Ibu Samsia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya seperti mengapa dalam rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, tetapi juga harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Saya ulangi, mengapa dalam rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, tetapi juga harus mengikuti sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Itu pertanyaan dari saya. Untuk itu Pak Nirman silakan menjelaskan. Oh, oke. Terima kasih Ibu Samsia yang alhamdulillah memberikan pertanyaannya mengenai rumusan tujuan pembelajarannya, Bu ya. Ya, yaitu tentang mengapa dalam rumusan tujuan pembelajaran itu dia tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, tetapi juga harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakupan hidup. Nah, oke, sini saya akan jelaskan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Samsia. Baik,
untuk rumusan tujuan pembelajaran itu, mengapa dalam rumusan tujuan pembelajaran dia tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja? Karena seperti kita ketahui bersama, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa dalam tahapan kognitif itu dia meliputi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, kenapa tidak harus mencakup tahapan kognitif saja itu, tetapi harus mengikuti atau mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup? Nah, karena kalau kita lihat untuk rumusan tujuan pembelajaran itu, kalau peserta didik itu kalau hanya mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan itu, mungkin peserta didik tersebut belum bisa mencapai suatu capaian pembelajaran, ya. Maka dalam rumusan tujuan pembelajaran ini dia harus mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Artinya dalam kecakapan hidup itu seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Artinya peserta didik tidak hanya mengingat, memahami, tetapi mereka juga berpikir kritis dan juga kreatif dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian siswa peserta didik juga itu dia harus mempunyai komunikatif dan kolaboratif. Artinya di mana peserta didik itu harus saling berkomunikatif atau berkomunikasi antara sesama temannya, dan juga harus berkolaboratif dengan temannya agar supaya mereka dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Dipersilakan kembali Ibu Samsia kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan kembali, dipersilakan kepada Ibu Samsia. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan tadi oleh Pak Nirman. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Saya serahkan kepada Pak Nirman kembali. Oke, terima kasih Bu Samsia yang alhamdulillah sudah memberikan pertanyaan dan sudah menanggapi jawaban saya dengan pas atau puas seperti apa yang diharapkan. Insya Allah apa yang kita pelajari nanti ini bisa mendapatkan pengetahuan kita lagi dalam proses pembelajaran nanti, ya, khususnya untuk kita yang termasuk dalam kurikulum sekolah penggerak, ya. Terima kasih kepada Ibu Samsia dan juga kepada teman yang lain yaitu Ibu Nur Etika yang alhamdulillah pada sore atau pada kesempatan kali ini masih dengan semangat, ya, walaupun kondisinya Gorontalo ini cuacanya ya masih seperti inilah, cuacanya buruk. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Untuk itu sebelum saya mengakhiri pertemuan pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita akhiri dulu dengan doa yang saya sedianya bisa dipimpin kembali oleh Ibu Samsia yang tadi membuka dengan doa. Dipersilakan Ibu Samsia untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Nirman. Baiklah, pada sore hari ini kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Pak Nirman. Baik, terima kasih
atas kesempatannya Ibu Samsia yang alhamdulillah telah memimpin doa. Baik, dengan berakhirnya doa yang sudah dipimpin oleh Ibu Samsia tadi, maka berakhirlah pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu pertemuan kali ini kita tutup. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan yang selanjutnya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, oke. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tinggal tunggu Ibu Nur Etika. Jadi ini yang satu ini Ibu Nur Etika apa ya? Yang tadi Ibu Nur Etika. Nur Etika palsu. Nur Etika KW. Ibu Nur Etika KW. KW super. Ibu Nur Etika KW. Oke, jadi insya Allah Ibu untuk video Iya, saya kirim di WA. iya. Oke? Oke. Ipa jangan lupa Timawap PWA so full memori soalnya. Cuma di mana? Apa ya? Pas saya PWA aja, pas saya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa mau minta nomor tuh? Bah, Timawap video mau upload di mana? Kan mau upload di YouTube kan? Maksudnya kan semua dapat nomor. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Mana nomor? 08, tunggu. Tunggu. 08 0823. Tunggu. Timawap apa sih tidak bisa ya? Mau 0823 0823 9376 9376 4407 4407 7